Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur. Sehingga pada saat ini, di siang hari yang terik ini, kita masih tetap dapat menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban, ibu-ibu sekalian. Tidak terasa Bu, habis Sya'ban kita Ramadan, ibu-ibu sekalian, dan kita akan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan ibu-ibu sekalian yang kemarin masih punya hutang puasa harus dibayar, ibu-ibu sekalian. Misalkan hutang puasa Ramadan kemarin seminggu masih bisa buat membayar, ibu-ibu sekalian. Insya Allah 2 minggu lebih itu kita akan puasa, ibu sekalian. Jadi mulai sekarang saya ingatkan bagi yang punya hutang puasa, sebelum Ramadan datang sudah harus lunas, ibu-ibu sekalian. Lalu bagaimana kalau tidak terbayar padahal sudah Ramadan? Jadi dosa, ibu-ibu sekalian. Tadinya kan wanita dapat keringanan, yaitu tidak berpuasa lalu diqodho pada hari-hari setelah Ramadan, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau sudah ketemu Ramadan lagi dan belum dibayar hutang puasa Ramadan kemarin, itu sudah jadi dosa, ibu-ibu sekalian. Dosanya tidak menghilangkan kewajiban qodhonya, ibu-ibu sekalian. Jadi dosa tidak menghilangkan kewajiban untuk qodho. Berarti dia masih punya hutang. Nanti Ramadan yang akan datang hutangnya berapa? Digabung, ibu-ibu sekalian, dibayar sebelum Ramadan yang akan datangnya lagi, ibu-ibu sekalian. Jadi sudah jadi dosa tetapi tidak menghilangkan kewajiban mengqodho, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalkan masih punya hutang 3 hari, masih sempat selama bulan Sya'ban, itu kesempatan untuk masih bisa untuk membayar hutang puasa yang kemarin, ibu-ibu sekalian. Jadi ini saya perlu mengingatkan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di bulan Rasulullah, maka ibadah yang utama di dalam bulan Sya'ban adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah di bulan ini kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawatnya, ibu-ibu sekalian. Jadi paling banyak bersolawat, paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ibadah-ibadah kita, Bu, susah diterima, Bu. Sholat jarang khusyuk, atau kalau mau jujur nggak pernah khusyuk, ibu-ibu sekalian. Baca Quran jarang direnungkan. Kalau direnungkan juga sangat sedikit, ibu-ibu sekalian. Lalu jarang baca Quran juga. Ibadah kita jarang yang ikhlas. Sedekah kita ada bercampur riya. Kadang-kadang ingin dipuji oleh orang lain. Nah, amal-amal kita yang kurang ini, itulah fungsi syafaat, ibu-ibu sekalian. Disempurnakan oleh syafaat, ditolong oleh Rasulullah, sehingga amalnya dianggap sempurna, lalu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Nah, inilah gunanya syafaat. Nah, syafaat itu didapat kalau kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Kalau kita nggak suka solawat, ya amal kita pas-pasan, ibu sekalian, udah segitu aja, kemudian gak diterima, ya udah gak diterima aja. Kalau gak diterima, resikonya masuk neraka, ibu-ibu sekalian. Maka syafaat itu sangat terasa manfaatnya kalau kita sudah di akhirat nanti, ibu-ibu sekalian. Termasuk di dunia juga banyak manfaatnya, ibu sekalian. Di antaranya memudahkan qadaul hajah, dikabulkannya hajat-hajat kita, ibu sekalian. Jadi kalau kita punya cita-cita, bingung mau doa, udah sering gak dikabulkan, udahlah banyak solawat aja, ibu sekalian. Doanya didikitin, solawatnya yang banyak, ibu sekalian. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Nah, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita usahakan di bulan Sya'ban ini perbanyak membaca sholawat, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu ibarat tamu agung, ibu-ibu sekalian. Orang yang memasukinya hendaklah orang yang hatinya bersih, ibu-ibu sekalian. Kalau orang hatinya bersih, persiapan Ramadan, lalu dia menghadapi Ramadan, itu sholat insya Allah khusyuk, baca Qurannya tenang, ibadah-ibadahnya tenang. Nah, ketenangan hati itu bukti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau masuk Ramadan masih marah-marahan sama tetangga, masih marah-marahan sama teman, nah itu segera perbaiki, ibu sekalian. Saling maaf memaafkan, saling maaf memaafkan, yaitu dalam hati kita udah kita maafkan kesalahan-kesalahan orang, ibu-ibu sekalian. Maka hati kita tenang, ibu-ibu sekalian. Jadi waktu Ramadan kita sudah tidak ada lagi permusuhan kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita maupun tetangga kita, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita mau ibadah, hati kita punya rasa benci, hati kita punya permusuhan, hati kita punya sifat iri, itu ibadah gak tenang, bu sekalian. Sholat juga gak bisa khusyuk, baca Quran juga nggak bisa dirasakan nikmatnya. Begitu juga zikir dan lain sebagainya, ibu-ibu sekalian. Maka kita maafkan kesalahan-kesalahan orang, dan kita juga meminta maaf jika berbuat salah, ibu-ibu sekalian. Maka menghadapi Ramadan dengan hati yang bersih, maka menyebabkan ibadah-ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, dan rugi, celaka orang yang mengotori hatinya. Hatinya kotor karena banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya bersih, kata Allah, itulah orang yang beruntung, ibu-ibu sekalian. Itulah orang yang bahagia. Bahagia itu bukan karena uang, tetapi karena hati, ibu-ibu sekalian. Kalau hatinya bahagia, maka orang itu akan bahagia, ibu-ibu sekalian. Dan hati akan bahagia manakala hati itu bersih dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tubuh manusia ini ada dua unsur, ibu-ibu sekalian. Ada dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Dua-duanya harus diperhatikan. Jasmani perlu mandi, jasmani perlu dibersihkan, jasmani perlu makan. Nah, rohani juga demikian, ibu-ibu sekalian. Kalau kita tidak seimbang jasmani dan rohaninya, maka kita tidak mungkin bahagia, ibu sekalian. Kalau jasmani saja perlu mandi, perlu dibersihkan, rohani juga perlu dibersihkan, ibu sekalian. Hati ini perlu dibersihkan. Lalu timbul pertanyaan, kapan kita membersihkannya atau berapa lama kita membersihkannya, ibu sekalian? Kalau jasmani butuh mandi tiap hari, rohani pun sama, ibu sekalian. Berarti dibersihkannya setiap hari. Ibu-ibu ada nggak yang hari ini nggak mandi, Bu? Ada nggak, Bu? Oh ya, nggak ada. Ya, nggak ada, semuanya mandi, ibu-ibu sekalian. Ya, kecuali lagi sakit ya. Nah, kalau kita memperhatikan jasmani, rohani perlu dibersihkan setiap hari juga, ibu-ibu sekalian. Nah, kita membersihkan rohani dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat tepat waktu, renungkan kandungan-kandungan bacaan yang ada di dalam sholat, itu pun termasuk membersihkan rohani, ibu-ibu sekalian. Di dalam lagu kita pernah mendengar, obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Ya, kurang lebih itu cuplikan lagu. Masih merdu juga. Ya, kata saya ibu sekalian. Ya, merdukan, Bu. Kata saya nggak apa-apa. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syair tadi, ibu-ibu sekalian, ada 5 cara agar hati kita bersih, ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, ibu-ibu sekalian. Artinya kita renungkan, arti bacaan Al-Quran kita renungkan. Kalau kita bercermin kepada ulama-ulama terdahulu, ibu sekalian, luar biasa bacaan Al-Qur'annya, ibu sekalian. Ada yang hatamnya sebulan sekali, ada yang hatam Qur'annya seminggu sekali, ada yang hatam Qur'annya 3 hari sekali, ada yang tiap hari hatam Qur'an, ibu sekalian. Ada lagi yang setiap hari
2 kali hatam Quran, bukan 2 kali baca Quran, 2 kali hatam Quran. Dan ada yang luar biasa, 4 kali hatam Al-Quran sehari semalam, ibu-ibu sekalian. Berarti ulama-ulama terdahulu sangat luar biasa dan antusias terhadap bacaan Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Timbul pertanyaan, kok bisa mereka berlama-lama terhadap Al-Quran? Karena mereka merasakan kenikmatannya di dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Jadi mereka sangat menikmati bacaan Al-Quran karena merenungkan Al-Quran lebih nikmat daripada kita lagi main game di HP, ibu-ibu sekalian. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah beri kenikmatan itu di dalam ibadah, ibu-ibu sekalian. Maka kita coba mencontoh itu belum tentu bisa atau sangat sulit. Minimal kita baca Quran, renungkan, baca Quran, renungkan, punya waktu buat baca Quran, ibu-ibu sekalian. Udah tahap kita itu aja. Punya waktu buat baca Quran, lalu punya waktu juga buat merenungkan bacaannya. Lalu kalau merenungkan itu pasti bacanya sedikit, ibu-ibu sekalian. Sedikit gak masalah, daripada banyak tidak direnungkan. Banyak juga tidak direnungkan juga masih bagus daripada yang gak baca sama sekali, ibu-ibu sekalian. Nah, usahakan kalau kita bisa merenungkan kandungan Al-Quran, Allah akan kasih anugerah, yaitu dia bisa menikmati bacaan Al-Quran sehingga ingin terus-menerus baca Quran. Tapi kalau nggak ada keinginan buat merenungkan, ibu sekalian, anugerah itu tidak diberi, ibu sekalian. Jadi anugerah nikmatnya ketika baca Quran itu tidak diberikan oleh Allah manakala kita hanya membaca, ibu-ibu sekalian. Jadi baca sambil renungkan terjemahnya, baca renungkan terjemahnya, itu lebih bagus daripada baca saja tidak direnungkan, ibu-ibu sekalian. Kalau baca sambil direnungkan, itu yang dibaca pasti sedikit, karena merenungkan itu perlu waktu yang lama. Nah, sedikit tetapi pahalanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian. Itu yang pertama, itu yang akan membuat hati kita tenang, ibu-ibu sekalian. Yang kedua adalah sholat malam, ibu-ibu sekalian. Sholat malam yaitu sholat tahajud, ibu-ibu sekalian. Sholat tahajud itu usahakan kita punya waktu sepertiga malam yang terakhir, bangun menghadap Allah, kemudian kita sholat, ibu-ibu sekalian. Sholat untuk memohon ampun terhadap dosa-dosa kita, ibu sekalian. Pertama, untuk mohon ampun terhadap dosa-dosa kita, ibu-ibu sekalian. Lalu setelah itu yang kedua, yang punya hajat, lalu kita mohon di dalam sholat tahajud juga bisa, ibu-ibu sekalian. Jadi tahajud itu fungsinya meskipun ada sholat taubat, meskipun ada sholat hajat, tahajud itu bisa untuk taubat dan bisa juga untuk hajat, ibu-ibu sekalian. Jadi minimal kalau kita sholat tahajud itu 4 rakaat, Bu. 2 rakaat pertama untuk minta ampun terhadap dosa-dosa kita. Sholat biasa aja, ibu sekalian, suratnya yang kita hafal, lalu 2 rakaat, lalu setelah itu banyak istighfar. Lalu yang kedua, ibu sekalian, 2 rakaat lagi kita bangun, kemudian kita berdoa apa yang kita minta, ibu-ibu sekalian. Nah, kita istiqomahkan, ibu sekalian, kita istiqomahkan 4 rakaat tahajud, ibu-ibu sekalian, maka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi terus menerus, ibu-ibu sekalian. Amalannya terus menerus walaupun sedikit, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau banyak, bisa istiqomah, bisa terus menerus, ya lebih bagus lagi, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya adalah mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh, ibu-ibu sekalian. Cita-cita seseorang itu tergantung temannya, ibu-ibu sekalian. Misalkan ada seorang
seumur anak SMA dia adanya di pesantren, pasti cita-citanya pengen hafal juz ini, pengen hatam kitab ini, pengen hatam kitab Fathul Qorib misalkan, pengen hafal Nazom Imriti misalkan. Ada anak SMA tapi di SMA umum, maka cita-citanya pengen punya HP yang bagus kayak temennya, pengen punya motor biar ke sekolah mudah ibu sekalian, pengen fasilitas-fasilitas. Jadi ternyata cita-cita seseorang itu bergantung lingkungannya ibu-ibu sekalian. Orang yang lingkungannya baik itu cita-citanya pasti baik ibu-ibu sekalian. Tapi orang yang lingkungannya buruk, cita-cita orang tersebut mirip-mirip dengan temannya ibu-ibu sekalian. Jadi jarang ada orang misalkan SMA kemudian pergaulannya nggak baik, pengen cita-cita hafal Quran 30 juz, nggak mungkin ibu-ibu sekalian, atau sulit terjadi ibu-ibu sekalian. Jadi cita-cita seseorang itu berada di dalam lingkungan teman-temannya ibu-ibu sekalian. Maka lingkungan pergaulan sangat penting menentukan kesolehan seseorang ibu-ibu sekalian. Selanjutnya adalah memperbanyak puasa ibu-ibu sekalian. Di bulan Ramadan kita berpuasa ibu-ibu sekalian. Di bulan Ramadan kita berpuasa, namun di luar Ramadan kita perbanyak puasa sunnah. Kalau ada yang halangan pada waktu Ramadan lalu dia mau puasa sunnah, utamakan niat qada ibu-ibu sekalian. Ibu niat qada di Senin boleh, di Kemis boleh, di Syawal boleh. Nanti pahalanya otomatis dapat pahala sunnahnya meskipun nggak diniatkan. Tapi yang qada itu wajib ibu-ibu sekalian. Maka kalau kita puasa sunnah lalu punya hutang-hutang puasa, niatkanlah niat qada Ramadan ibu-ibu sekalian. Nanti pahala Kemisnya itu otomatis dapat meskipun nggak diniatkan. Karena yang wajib itu lebih penting ibu-ibu sekalian. Jadi niat qada Ramadan di puasa-puasa sunnah itu lebih baik, lebih selamat ibu-ibu sekalian. Jadi memperbanyak puasa itu adalah hal yang sangat baik agar hati kita bersih ibu-ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah zikir yang lama di malam hari ibu-ibu sekalian. Jadi kita punya waktu khusus untuk Allah, biasanya digabungkan dengan sholat tahajud. Setelah tahajud jangan tidur, tetapi kita nunggu subuh. Nunggu subuh bukan main HP bu, bukan nonton TV. Zikir sebanyak-banyaknya ibu-ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina Amanudzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Wilayah kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala al-ihniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من علم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.